Saat ini Liora berada di dapur untuk membantu Mbona. Kimora sudah jatuh tertidur di stroller dan diletakkan di dekat Mbona. Berkali-kali Mbona menatap ke arah Liora, dia seakan ingin menanyakan sesuatu pada wanita itu, tapi Mbona takut Liora akan berpikiran yang macam-macam. Ada apa, sih, Mbok? Dari tadi aku lihat Mbona lihatin aku terus. Ada yang mau Mbok tanyakan sama aku? Mbona masih tampak ragu-ragu, tapi tatapan Liora seakan menuntutnya untuk segera mengatakan ganjalan di hatinya. Nduk, aku tak takok, neng janji, kowe ojo nesu. Nduk, aku mau tanya, tapi janji, kamu jangan marah. Mau tanya apa toh, Mbok? Kok, kayaknya serius banget. Liora menghentikan aktivitasnya dan mendekati Mbona. Wanita tua itu menarik kursi di depannya dan meminta Liora untuk duduk. Saat Liora sudah berada di hadapan Mbona, wanita tua itu memegang kedua tangan Liora dan mengusapnya lembut. Maaf, Nduk. Simbok bukannya mau ikut campur sama urusan kamu, tapi tadi Mbok lihat kamu sama Den Anom di kamar Kimora. Kamu yakin mau sama Den Ehsan? Liora terbelalak kaget. Jadi Mbona tahu apa yang tadi dilakukan Ehsan padanya. Liora benar-benar malu pada Mbona. Maaf, Mbok. Lah ngopo kok malah jaluk ngapura? Kenapa kok malah minta maaf? Ya karena aku sudah lancang menerima Tuan Ehsan. Ora popo, Nduk. Simbok melu seneng, neng Simbok anti-anti awakmu. Sing ngati-ati ojo keleno. Enggak apa-apa, Nduk. Simbok ikut senang, tapi Simbok ingatin kamu. Yang hati-hati jangan terlena. Nggih, Mbok. Liora sesaat tercenung, ia kembali mengingat apa yang tadi terjadi di dalam kamar Kimora. Flashback. Li, maafkan aku, bisik Ehsan dan tak lama bibir Ehsan menempel lembut di bibir merah jambu milik Liora. Seketika wajah Liora memanas dan matanya terbuka lebar. Namun sedetik kemudian Liora kembali memejamkan matanya saat tangan Ehsan menyentuh pipinya dengan lembut. Ehsan tidak menggerakkan bibirnya, dia hanya ingin mencium Liora saja tanpa dibarengi dengan nafsu syahwat. Saat bibir keduanya terurai, Liora membuka matanya. Netranya langsung berbenturan dengan manik coklat terang milik Ehsan. Maaf, ya, bisik Ehsan. Liora terdiam dan menunduk. Wajahnya memerah karena bisa dibilang ini ciuman pertamanya dalam keadaan sadar. Li, tatap aku, liri Ehsan lembut. Liora mendonggak dan menggigit bibir bawahnya. Kamu percaya aku, kan? Tanya Ehsan. Kedua tangannya menangkup kedua pipi Liora. Liora mengangguk pelan. Netranya bergerak tak tenang, jantungnya seakan terpompa begitu cepat. Kakinya bahkan mulai lemas saat Ehsan terus menatap matanya dalam. Maukah kamu menikah denganku, menjadi pasangan halal untukku? Liora mematung, kenapa Papa Kimora ini selalu membuat pertanyaan-pertanyaan penting di momen yang tidak pernah Liora duga. Beri saya waktu untuk berpikir, jawab Liora. Berapa lama? Saya juga tidak yakin kapan, tapi secepatnya saya akan usahakan segera memberi jawaban. Kenapa bibirmu ini susah diatur? Desis Ehsan sambil kembali mengusap bibir merah jambu Liora. Sorot mata Ehsan kembali meredup dan tak lama Ehsan kembali menyapu bibir Liora. Pria itu benar-benar tidak tahan dengan diamnya Liora. Flashback end. Nduk, kamu ngalamun. Enggak, Mbok. Ya sudah ayo masak lagi, sebentar lagi masuk waktu makan siang. Liora kembali menyibukkan dirinya. Dia saat ini tak ingin memikirkan apa-apa lagi. Usai menghidangkan makan siang untuk Ehsan dan kedua temannya, Liora naik ke atas sambil menggendong Kimora. Anak ibu bau acem, nih. Ganti baju dulu ya, sayang. Mbona memanggil Ehsan dan kedua sahabatnya, ia mengatakan jika makan siang sudah siap. Ehsan dan yang lainnya langsung bergegas ke ruang makan. Dimitri menatap menu masakan yang terhidang di meja dengan mata berbinar. Wah, kelihatan enak semua, ini. Memang Liora calon nyonya rumah yang baik,
ucap Dimitri yang langsung mendapat pelototan dari Ehsan. Bara tak menggubris ucapan kedua sahabatnya. Dia mengambil nasi dan beberapa lauk pauk yang tersaji di meja. Matanya terpejam saat satu suapan makanan masuk ke mulutnya. Dimitri dan Ehsan mematung menatap ke arah Bara. Ini sungguh gila. Kenapa semua masakan yang dia buat selalu enak? Ujar Bara sambil mengunyah. Karena dia memasak dengan penuh cinta, jawab Ehsan kesal. Bisa-bisa Bara sudah mencuri start mencicipi masakan Liora. Beruntung banget, benar-benar beruntung bisa punya istri seperti dia, tapi sayangnya sudah dibuk, kembali Bara berujar. Lo naksir Liora? Sungut Ehsan. Aku hanya mengaguminya. Dia benar-benar wanita sempurna, jawab Bara tak acuh. Ehsan menghela napas panjang. Dulu saat dia memperistri Farah, kedua sahabatnya tampak biasa saja, tapi kenapa dengan Liora sepertinya kedua sahabatnya itu juga memendam perasaan yang sama. Ehsan merasa was-was. Udah, ayo makan. Jangan dengarkan ocehan Bara. Dia hanya bercanda saja, sahut Dimitri mencoba mencairkan suasana. Rasanya sejak kehadiran Liora, ketenangan batin Ehsan pun mulai tak seperti biasanya. Ketiga sahabat baik itu makan dalam diam. Ketiganya benar-benar sangat menikmati menu makan siang kali ini. Sementara itu di belahan bumi lain, Satya dan Kinar duduk bersama dua pasangan yang usianya sama dengan mereka. Mereka berempat berbincang dengan begitu akrabnya. Kamu yakin mau kembali? Ya, aku yakin. Sudah lama aku meninggalkan ayah dan kini sudah waktunya. Kenapa tidak dari dulu? Aku tidak ingin melukai hati ayahku. Kamu tahu sendiri, ayahku tidak akan bisa melihat kami terus-menerus bertengkar apalagi karena urusan harta. Tapi kamu telah mengorbankan banyak hal yang tidak sepadan, ujar Satya. Kinar dan wanita Parubaya Anggun yang sejak tadi duduk dengan tenang, kini semuanya menatap ke arah pria Parubaya yang masih tampak tampan di usianya. Tatapan pria itu menerawang, tidak mungkin jika dirinya tidak ingat apa yang telah dia korbankan. Bahkan kesedihan yang dia rasakan, tak akan pernah ada yang bisa mengerti. Karena dia selalu memasang wajah dingin dan datar. Aku yakin, Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi kapasitas kemampuan umatnya. Baiklah, aku sudah mengatakan pada Darsa untuk menyiapkan pesawat besok pagi. Aku harap kamu masih bisa bertemu dengan Lili kecilmu. Sudah 20 tahun berlalu. Aku tidak yakin masih bisa menemukannya. Aku bahkan tidak yakin dia bisa bertahan hidup setelah kejadian itu. Pria Parubaya itu menoleh menatap ke arah istrinya. Wanita itu tersenyum lembut saat pria itu meremas jemarinya yang bertumpu di pahanya. Setelah kepergian Satya dan Kinar, wanita itu menatap resah ke arah suaminya. Apa kamu benar-benar yakin akan kembali, Mas? Tentu saja. Kita sudah melewatkan banyak momen penting. Aku juga masih penasaran ingin mencari keberadaan Lili. Aku harap setelah ini, kita bisa berkumpul lagi. Aku sudah kehilangan satu putriku. Aku harap masih bisa bertemu dengan putriku yang lainnya. Pasti bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Usai makan, Ehsan mengajak Bara dan Dimitri untuk berbicara serius di ruangannya. Ruangan yang letaknya di sudut luar dekat dengan taman dan kolam renang. Bagaimana? Tanya Ehsan begitu pantat mereka bertiga menyentuh sofa di dalam ruangan itu. Dimitri meraih remote AC dan menyalakannya sebelum akhirnya dia bersuara. Foto mereka berempat udah gue pegang. Tinggal mencari tahu saja di mana mereka tinggal. Desa Karangbaru, tapi desa itu juga pasti luas. Kenapa lo enggak tanya pada Liora di mana letak desanya? Lo mau bikin dia sakit. Kemarin aja dia bermimpi tentang anaknya dan lo tahu. Dia sampai demam tinggi gara-gara itu. Lalu bagaimana soal orang tuanya? Kini Bara ikut berbicara. Pria itu juga sudah tahu semuanya karena beberapa hari yang lalu dia yang menemani Dimitri mendatangi mall tempat di mana Liora melihat pelaku pemerkosaannya.
Soal itu, gue juga lagi mastiin, tapi gue harap dugaan gue benar. Gue udah ngantongin barang bukti yang bisa dengan cepat menunjukkan siapa orang tua Liora. Kenapa lo dulu enggak nyari orang tua Farah juga? Dia yang enggak mau. Farah bilang ke gue kalau dia terima takdirnya jika dia udah dibuang keluarganya. Gue kasihan lihat Liora. Gue yakin meskipun dia bisa bersikap begitu, tapi sejujurnya dia itu rapuh, ucap Bara. Itulah kenapa perasaan gue ke dia, makin hari makin berkembang, kata Ehsan. Gue harap lo beneran bisa jaga dia dengan sebaik-baiknya, sahut Dimitri. Ketiga sahabat itu terus berbincang hingga sore menjelang. Dimitri dan Bara baru pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Bo, Liora mana? Tadi katanya mandi, Den. Kalau Kimora sama Mina. Oh, ya sudah. Kalau begitu saya juga mau mandi dulu, kata Ehsan bergegas naik ke kamarnya. Namun, saat tiba di ujung tangga atas dia berpapasan dengan Liora. Wanita itu seperti biasanya tampil semakin cantik. Mana Ehsan benar-benar merubah Liora menjadi anak kota. Kamu wangi banget, sih, kata Ehsan sembari berjalan mendekat ke arah Liora. Liora langsung mundur 2 langkah. Mas, aku mau turun sebentar lagi. Kimora pasti nangis mau nyusu, ujar Liora penuh antisipasi. Dia tak mau kejadian memalukan tadi terulang lagi. Bona sudah sekali memergoki mereka. Jangan sampai Ehsan menyentuhnya lagi di saat seperti ini. Kok, mundur? Kamu takut sama aku? Tanya Ehsan. Liora mengangguk cepat. Ehsan mengernyit. Kenapa takut? Tanya Ehsan lagi. Dia tak mengerti, kenapa sikap Liora menjadi aneh. Aku enggak mau ketahuan Bona lagi. Aku malu. Ya sudah, turunlah. Nanti kalau kamu mau siapin makan malam, biar Kimora dititip ke Mina dulu. Iya, Mas. Liora akhirnya meninggalkan Ehsan yang berdiri mematung di tangga. Pria itu tersenyum kecut. Benar ternyata, Mbok Nah pasti tadi menegur Liora gara-gara melihat dirinya tadi. Ehsan masuk ke kamarnya dan segera mandi. Sedang Liora langsung menemui Mina di ruang keluarga. Rewel enggak, Mbak? Enggak, Li. Sama aku dia anteng. Oh, ya udah. Kalau begitu aku titip lagi, ya, Mbak. Aku mau buatin makan malam buat Den Ehsan dulu. Ya udah, sana. Buat yang banyak ya, Li. Biar aku kebagian. Iya beres, Mbak. Liora segera ke dapur. Bona duduk sambil mengusap punggungnya. Liora lantas langsung menghampiri wanita yang sudah lanjut usia itu. Ada apa, Mbok? Punggung Bona sakit, ya. Rapopo, nduk. Wes biasa faktor U. Kowe arep masak? Enggak apa-apa, nduk. Wes biasa faktor U. Kamu mau masak? Ya, Mbok. Bona ke kamar saja. Biar aku yang selesaikan. Jangan sampai sakitnya kebablasan, Mbok. Ya. Wes. Tak tinggal, ya, nduk. Ya, udah. Aku tinggal, ya, nduk. Ya, Mbok. Semoga besok langsung sembuh, Mbok. Bona segera pergi menuju ke kamarnya yang ada di dekat gudang luar. Semua pekerjaan yang ada di rumah Ehsan memang kamarnya ada di luar rumah utama. Liora akhirnya mulai meracik dan memasak 2 menu masakan sederhana. Ehsan yang sudah selesai mandi langsung turun. Dia segera menengok ke dapur. Saat melihat Liora sendirian, senyumnya langsung mengembang. Ehsan langsung memeluk Liora dari belakang hingga membuat Liora memekik tertahan. Tubuhnya mendadak gemetaran. Liora segera mematikan kompor dan tubuhnya merosot turun. Aku ngagetin kamu, ya. Ehsan tampak terkejut dengan reaksi Liora. Dia berjongkok di depan wanita itu. Liora terus menunduk dengan tubuh yang masih gemetaran. Li, maaf. Aku pasti bikin kamu terkejut, ya. Ehsan akhirnya membantu Liora berdiri dan membawanya duduk di kursi yang biasanya dipakai Mbok Nah untuk meracik menu masakan.
Wajah Liora tampak pucat. Ehsan menyesal telah melakukan hal itu, tapi sesal yang dia rasa tak akan mengubah apapun. Sepertinya Liora masih trauma. Liora mendadak menangis dan menutup wajahnya. Ehsan semakin diliputi rasa bersalah. Dia langsung memeluk Liora. Aku benar-benar membencinya. Aku benci dia. Kenapa dia membuatku menjadi seperti ini? Aku benci pria itu, ujar Liora terisak di dada Ehsan. Ehsan memejamkan matanya. Tangannya terkepal di balik punggung Liora. Katakan padaku siapa dia. Aku yang akan membalaskan dendam itu. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan balas dendam padanya. Biarkan aku yang membalas. Liora masih sesenggukan, tapi perlahan tangisnya mereda. Ehsan mengurai pelukannya dan menangkup wajah Liora. Tangannya mengusap lembut pipi Liora yang sudah basah karena air mata. Maaf, jika aku membuatmu seperti ini. Ini bukan salah kamu, Mas. Ini semua gara-gara bej asterisngan itu. Katakan aku, siapa orangnya? Liora mendonggak menatap Ehsan, tatapan matanya tampak sayu dan begitu terluka. Jangan diam saja, Li. Katakan siapa dia. Dia Ardi. Anak kades di desaku. Liora masih sesenggukan. Ehsan terus mengusap punggung Liora dengan lembut. Kamu enggak usah masak. Aku akan pesan makanan. Enggak usah, Mas. Ini sudah kepalang tanggung. Liora bangkit berdiri dan menuju tempat cucian piring. Dia menyalakan air dan mulai membasuh wajahnya. Ehsan terus menatap Liora. Pria itu menduduki kursi yang tadi Liora tempati. Tatapan mata Ehsan masih terus memancarkan kekesalan dan penyesalan yang teramat kompleks. Liora menyelesaikan 2 menu masakan sederhana. Dia segera menghidangkannya ke meja. Tak lama berselang Mina muncul dengan membawa baby Kimora yang sedang menangis. Liora pun segera mencuci tangan dan mengambil alih bayi bertubuh subur itu. Mbak Mina, itu di wajan belakang sisa dari Tuan Ehsan. Mbak Mina bagi sama yang lainnya ya, lauknya juga bawa aja. Beres, Li. Mbak, nanti jangan lupa, siapin makan buat Mbonah, soalnya Mbonah sakit. Hah, Simbok sakit apa? Tanya Ehsan dan Mina hampir serempak. Enggak tahu tadi ngeluh punggungnya sakit. Mungkin kelamaan duduk. Oh, iya. Nanti aku antarkan makanannya. Mina pun akhirnya meninggalkan Ehsan dan Liora. Liora hendak berjalan ke keluar dari ruang makan, tapi Ehsan mencegahnya. Bu, masak tega ninggalin aku makan sendirian, kata Ehsan dengan wajah memelas. Ya kalau begitu aku mau ambil tutup dulu. Ini anaknya udah nangis sampai mukanya merah begini, kasihan. Aku aja yang ambil. Kamu tunggu di sini. Ehsan langsung beranjak naik untuk mengambil penutup untuk Liora. Jangan sampai tangisan Kimora semakin kencang. Ehsan langsung menyerahkan penutup itu pada Liora. Sedang di piringnya kini sudah ada nasi yang masih mengepulkan uapnya. Ehsan tersenyum tipis. Betapa perhatiannya Liora. Padahal dia sejak tadi juga sibuk menenangkan Kimora. Setelah Liora memasang penutup dan mulai menyusui Kimora, pikiran Ehsan nampaknya sedang bertraveling saat ia mendengar decakan mulut Kimora yang sedang menyusu. Tanpa sadar ia terus menatap ke arah dada Liora. Buruan dimakan, Mas. Jangan malah ngeliat aku kayak gitu. Ya, iya. Ehsan mengusap tengkuknya karena ketahuan sedang menatap Liora begitu. Ehsan segera mengambil sayur dan lauk yang dimasak Kimora dan lalu melahapnya dengan cepat. Kamu bisa masak begini, belajar dari mana, sih, Li? Sumpah masakan kamu itu selalu pas di lidah. Liora mengangkat wajahnya dan menatap Ehsan. Segaris senyum tipis terukir dari bibirnya. Itu bermula saat setelah kakek meninggal, setiap pulang dari sekolah, aku membantu di rumah guruku yang membuka usaha catering tapi khusus untuk pasien rawat jalan. Kebanyakan dari mereka itu para orang tua dan manula.
Setiap pulang dari sana aku selalu diberi uang dan makanan. Setidaknya makanan itu cukup lumayan untuk mengisi perut kami saat itu. Ehsan terdiam, dia membayangkan betapa sulitnya kehidupan Liora saat itu.